Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga keluarga kita, dan kita diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang air yang suci mensucikan, tentang air yang suci tapi tidak mensucikan, dan pada kali ini kita akan belajar tentang air yang najis atau air yang mutanajis. Biar gampang, air najis itu kita bagi saja menjadi dua. Yang pertama adalah air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah, dan yang kedua adalah air yang banyak, yaitu air yang sampai 2 kulah. Air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah itu kalau terkena najis maka otomatis menjadi najis, meskipun salah satu sifat airnya tidak ada yang berubah. Dengan catatan, najis yang mengenai air itu bukan najis yang dima'fu. Jadi nanti akan diterangkan ada najis itu hukumnya tetap najis tetapi dima'fu, artinya dimaafkan. Artinya seandainya kita sholat dengan najis yang dimaafkan itu hukumnya sah. Kembali lagi kepada air sedikit. Jadi air sedikit itu kalau sudah terkena najis yang tidak diampuni, tidak dimakfu, maka hukumnya otomatis menjadi najis meskipun sifat air tidak ada yang berubah. Dan yang kedua adalah air yang banyak, air yang sampai pada kadar 2 kulah yang terkena najis. Nah, air yang sampai 2 kulah dan terkena najis itu tidak otomatis menjadi najis, tetapi harus dengan syarat air itu harus ada yang berubah sifatnya, entah itu baunya, entah itu warnanya atau rasanya. Sekarang apa saja najis yang diampuni atau dimakfu ketika mengenai air sedikit? Yang pertama adalah hewan yang tidak ada darahnya seandainya dibelah. Contohnya seperti cicak misalnya, atau lalat, itu seandainya dibelah kan tidak ada darah yang mengalir. Nah, bangkai hewan yang seperti itu seandainya mengenai air atau masuk ke dalam air sedikit, maka hukumnya air itu diampuni, artinya tidak apa-apa kita minum, dengan syarat itu tidak disengaja. Artinya tidak dengan sengaja kita membuang bangkai lalat ke dalam air di dalam gelas misalnya, tidak. Tetapi kalau memang disengaja maka hukumnya berubah menjadi tidak dimaafkan, artinya tidak diampuni. Dan air yang terkena najis yang disengaja itu, meskipun itu hewan yang ketika dibelah tidak ada darahnya, maka hukumnya tetap tidak diampuni, artinya najis, airnya itu menjadi air najis. Yang kedua, najis yang diampuni ketika mengenai air yaitu najis yang sedikit, yang mata telanjang ini tidak bisa melihat. Contohnya seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di air kencing misalnya. Itu kan jelas kalau sudah hinggap di kencing berarti kaki lalat itu kan terkena najis. Dan setelah itu lalat itu pergi dan tercebur ke dalam gelas yang berisi air atau berisi teh. Maka itu juga diampuni, artinya teh itu tetap bisa diminum secara syar'i. Ya beda lagi kalau urusannya bukan urusan fikih, bukan urusan hukum. Jijik misalnya, yaitu tidak termasuk. Ya mau najis mau tidak najis kan tetap dibuang, kan begitu ya. Sekarang mengenai ukuran dari air 2 kulah itu. Berapa kadar dari air 2 kulah itu? Kadar dari air 2 kulah itu adalah 500 kati. Di dalam kitab disebutkan 500 kati. Kalau dibuatkan wadah dan wadahnya itu persegi 4, maka masing-masing ke atas, ke bawah, dan ke samping itu harus berukuran 1 hasta 1/4. 1 hasta itu seperti ini, dari ujung dengkul ini sampai ke ujung jari ini namanya 1 hasta. Atau bisa dikatakan 2 jengkal ya, kira-kira 2 jengkal ya. 2 jengkal itu seperti ini ya. 1, 2, jadi 2 jengkal ini namanya. Jadi 1 hasta ditambah lagi dengan 1/4 hasta. Nah, kalau wadahnya itu bundar seperti tong itu misalnya, maka panjang dan lebarnya itu harus 1 hasta dan tingginya harus 2,5 hasta.
itu baru sampai 2 kudlah kalau diisi air dengan penuh. Kalau wadahnya itu persegi 3, maka panjang dan lebarnya itu harus 1,5 hasta dan dalamnya itu 2 hasta. Ya, seperti ini, berarti 4 jengkal ya. Ini penjelasannya dapat ditemukan di kitab Taqriratus Sadidah halaman 20. Atau lebih gampangnya kita menggunakan takaran modern, yaitu dalam bentuk liter. Ini saya ambil kitabnya dari buku Kang Santri ya, Menyingkap Problematika Umat. Ini bukunya Lirboyo. Di sini diterangkan bahwa air 2 kudlah itu ada versinya. Kalau versi mayoritas ulama itu 216 liter. Versi Ritel Ar-Rafi'i 176,245 liter. Versi Ritel An-Nawawi 174,58 liter. Dan versi Ritel Iraq yaitu 255,325 liter. Baik, saya akan mencoba merangkum pembagian jenis air ini dari segi hukumnya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak, termasuk juga air mutlak yang musyammas. Itu juga hukumnya tetap suci dan mensucikan meskipun makruh dipakai untuk tubuh. Dan yang kedua adalah air suci tetapi tidak bisa mensucikan, terdiri dari air mustakmal dan air mutaghayyir, taghayyuran katsira, yaitu berubah sifatnya karena benda suci dengan perubahan yang parah. Jika perubahan air diragukan, apakah berubah sedikit atau berubah banyak, maka dihukumi berubah sedikit. Pengecualian. Yang pertama, air berubah sifatnya tanpa tercampur benda lain, seperti terlalu lama didiamkan. Yang kedua, air berubah karena benda yang biasa ada di dalam air, seperti lumpur dan lumut. Yang ketiga, air yang terkontaminasi oleh benda yang ada di sekitar air, sehingga salah satu sifatnya berubah, seperti air di daerah belerang, air di daerah pesisir, atau air sungai yang sekitarnya itu dijadikan tempat buang air besar. Itu biasanya di kampung-kampung ya, banyak itu. Dan yang ketiga itu air najis. Air najis itu dibagi menjadi 2, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit jika terkena najis maka otomatis menjadi najis kalau najisnya itu bukan najis yang dimakfu. Sedangkan air banyak jika terkena najis itu tidak otomatis menjadi najis, tetapi najis hanya ketika berubah salah satu sifatnya dengan perubahan yang banyak. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan pada bab bangkai dan bab samak. Untuk kali ini saya cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.